Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dengan saya, yaitu akan menyampaikan tafsir Munir Wahbah Juhaili. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu melaksanakan taat dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membaca tafsir Munir Wahbah Juhaili. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, mohon kritik dan sarannya untuk menyampaikan komentarnya di bawah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'yus tsani, pendapat yang kedua. Lil malikiyati wasyafi'iyati wal hanbaliyati. Pendapat yang kedua ini dipegang oleh madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanbali. Di pendapat kedua ini menurut pendapatnya madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yaitu masih seputar tentang membaca surat Al-Fatihah atau hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Apakah ini harus dibaca dalam artian menjadi rukun sholat atau tidak? Wa huwa wujubu qiraatil Fatihati. Wa huwa, pendapat yang kedua ini menurut ketiga imam madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah wajib membaca surat Al-Fatihah bi'ainiha, dengan sendirinya surat Al-Fatihah. Jadi wajib membaca surat Al-Fatihah itu sendiri. Bisolati, di dalam salat. Lil imami wal munfaridi, bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Bagi imam atau orang yang sholat sendirian ini wajib membaca surat Al-Fatihah itu sendiri di dalam sholat. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tiada sholat, atau juga bisa diartikan la sholata itu tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wahamalu an-nabya ala nabyil haqiqati. Mereka mengartikan peniadaan di sini sebagai peniadaan hakikat. Hakikat sholat tersebut bukan peniadaan keutamaannya. Bukan peniadaan keutamaannya. Ya, menurut ketiga madhab ini, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengartikan peniadaan di sini yaitu la sholata sebagai peniadaan hakikat sholat tersebut, bukan peniadaan keutamaannya. Li'annal asla wal aqwa, karena sesungguhnya yang asli wal aqwa dan yang lebih kuat
adalah anan nafya alal umumi, bahwa peniadaan itu alal umumi berlaku secara umum. La sholata sahihah, la sholata sahihah, tidak sah salat. Wa nafyu sihati aqrabu ila nafjil haqiqati, tidak salat yang sah. Waswihata apa la sholata sahihah. Jadi arti hadis ini adalah tiada salat yang sah. Wa nafyu sihati aqrabu ila nafjil haqiqati, dan meniadakan keabsahan. Nafyu sihati, meniadakan keabsahan atau kesahan, adalah aqrabu, lebih dekat atau sangat dekat, ila nafjil haqiqati, dengan peniadaan hakikat. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam aidon, dan dalil lainnya juga sabda Rasulullah SAW, dalil yang lain, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitabi. La tujzi'u salatun, tidak cukup atau tidak sah salat, la yuqra'u fiha, yang di dalam salat tersebut tidak dibaca bi fatihatil kitabi, surat Al-Fatihah. Di dalam surat tersebut tidak dibaca surat Al-Fatihah. Tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibaca surat Al-Fatihah. Walipidi sallallahu alaihi wasallam kama rawa Muslimun, dan dalil yang lainnya juga adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim ma'a khobaril Bukhari, dengan disertai dalil dari hadis Bukhari, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian, sallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihatku salat. Qala Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, as-sahihu min hadhil aqwali, yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah qaulus Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, wa Ahmada, dan Imam Ahmad, wa Malikin, dan Imam Malik. Ya, itu pendapat kedua. Bil qaulil akhari, pada pendapat yang kedua. Wa annal fatihata muta'ayyanatun bi kulli raqatin, bahwa surat Al-Fatihah mesti dibaca. Muta'ayyanatun, jadi mesti dibaca, bi kulli raqatin, pada setiap rakaat, dalam setiap rakaat salat. Li kulli ahadin alal umumi, oleh setiap orang secara umum. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan dilanjutkan kembali dalam membaca tafsir Munir Wahbah Juhaili. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.